Uangnya masih ada waktu itu agak rame. Bismillah dulu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama waktu ditelepon idenya sudah lama di kepalaku dan di kepala siapapun sepertinya pasti terbersit lah, harus ceritanya bisa ada di layar lebar di masa depan. Waktu beliau telepon, kita disuruh meeting itu hari setiap 5 detik, bro Raim Pak Poreske penjual vape, bro Raim sedikit bro Raim, mantap bang, mantap. Dikasih tahu gas ini kita bioskop. Saya bilang, oh jangan dulu, saya tidak mau ceritanya hanya karena viral saja. Apa bedanya saya dengan mahasiswa yang kesurupan dijadikan film? Apa bedanya kisah saya dengan itu? Saya bilang kita selesaikan dulu ini dengan one condition, kita perbaiki skripnya, kita perbaiki semua elemen-elemennya. Saya tidak mau ini menjadi film yang viral, tapi mau jadi film yang berarti untuk masyarakat itu. Yes, dan dari lagu kan juga sangat menginspirasi banyak orang. Betul, dan akhirnya betul. ini ke ranah film layar lebar, Iya. di mana kemungkinan ditonton lebih banyak dari pendengar lagunya tuh lebih terbuka lagi ya. Oh, Betul. gimana memaknai keberhasilan ini ya? Jadi judul film Nama Perempuan yang di atas kau lihat ini 2 jam yang lalu masih saya peluk, masih saya cium. Sementara lagi ayun-ayun anakku dalam tidurnya. Yang membedakan film ini dengan film lain, film ini tidak hanya sekedar ditulis dari teman-teman Star Vision, tapi kisah dan ceritanya sudah lama hadir jauh sebelum saya dan Komang lahir di dunia, terpapang jelas di Lauhul Mahfuz. Sepertinya sengaja di-capture oleh teman-teman industri kreatif ini untuk bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua merayakan perbedaan, di saat orang-orang perbedaan dijadikan sebagai senjata untuk kau kenapa berbeda, salah, padahal berbeda adalah rahmat. Nah, bedanya film ini dengan film yang lain, kau tidak sedang menonton film layar lebar biasa, tidak. Kau sedang melihat takdir yang sudah ditulis Tuhan lama. Kebetulan kita capture melalui layar lebar. Insya Allah bisa menjadi pelajaran untuk generasi. Ya, serahin Laude. Terakhir sebelum ke teman-teman Kes, luar biasa ya, sebelum ke teman-teman Kes, ini kan momennya juga spesial ya. Tambah lagi ini kan tayangnya juga spesial di momen lebaran ya. Untuk Raim gimana pemaknaannya? Betul, jauh sebelum itu saya mau bilang agak kontroversial, silakan rekam baik-baik. Star Vision tidak membayar saya sepersen pun sampai hari ini. Dan itu adalah hal yang baik. Sebab sepengalamannya saya sebagai orang yang berbakat dari kampung, kalau kita di kota ini kita hanya mau dipilih, mau ditipu sama kapitalisme dari mana? Pengalamannya saya capek belajar dari kesalahan. Star Vision datang hadir sama saya segar. Kita tidak beli IP murah. Kau tidak kerja sama saya, kita bekerja sama. Ini yang saya suka sama beliau-beliau. Makanya saya mau waktunya 2 tahun. Saya berdoa ini film memang bisa jadi pelajaran untuk generasinya saya. Agak lama kita diskusi kemarin, saya bilang saya takut film ini mertua saya tersinggung. Saking saya hati-hati, saking saya mau kerja ini untuk ibadah, untuk hal-hal yang baik di dunia. Sebab oke, kita perbaiki, sebab ini film bukan tentang agama lain yang masuk ke agama tertentu, tidak. Film ini adalah 2 insan jatuh cinta biasa, kebetulan berbeda. Karena yang menang dalam kisah cintaku bukan agama tertentu, tetapi cinta. Ya sudah, lebaran kita rayakan cinta itu. Yes, Raim Laude. Ada terus. Ya ada terus. Sudah bang. Iya, yang menang bukan siapa-siapa, yang menang Yang adalah adalah cinta. Raim Laude 2025. Langsung tuh dipotong di TikTok. Boleh. Saya udah kuat. Aku lagi belajar Ya. memberikan tausiah sehangat ini. Jadi gak jadi sungkan langsung dia. Raim, terima kasih Raim. Kita ke jajaran Kes sekarang. Kita yang pertama mungkin langsung ke pemeran Raim Laude di sini. Ya. Yaitu Kesha Alvaro. Tepuk tangan untuk Kesha Alvaro. Saya mau kasih testimoni dulu, Bang. Silakan. Iya, silakan diperankan oleh Jadi ini Kesha. orang ini antara rebel sama kurang ajar besar sekali. Satu. Kita Kenapa? setiap hari kayak pengen pukul ini. Apalagi kita syuting di Butan, sepupu saya banyak. Pukul aja bang. Pukul aja bang. Tetapi harus kau tahu satu hal yang saya request sama Keisha ini, anaknya pas ya. Ya. Ya kalau kita Gak usah disebut belakangnya. sendok. Kita syuting setiap hari, tidak bisa di kepala kita kayak izinkan aku. Ada di kepala kita. Ini orang mau belajar.
Raim Ode dalam skrip itu layarnya banyak. Ya. Ada Raim Ode sebagai musisi, Ode stand up comedian, penulis lagu di studio, ada banyak pembaca dan lain sebagainya. Ini orang mau pelajari Ode per layer, dia ikut di stand up, dia ikut cara saya tulis lagu bagaimana, dia masuk di studio. Terus kemarin ada momen bingung. Ya. Dia bilang, mau mulai dari mana ini Kak? Saya bilang, mulai dari baca webtoonsnya. Saya bilang, Gak ada. Beda. Rahim. Beda judul. lanjut. Oh, tolong jangan upload yang itu ya guys. Tolong, Rahim. Yang baik-baik saja, yang Iya. tadi dipotong. Gak tahan juga kan. Bang Ari tolong bilangin Nonton Bang Ari. nonton seriesnya Tolong bye-bye. bilangin. Ya nonton podcastku. Ya sudah. Lanjut. Jangan dikasih masuk gitu ya guys ya. Udah terlanjur ada yang live TikTok soalnya. Lalu. Tapi saya respect sama orang Kesha, kayak ya. Kak Topi. Saya kalau nonton trailernya tadi, kan ini orang kan setiap hari konfirmasi tuh, Ya. anak-anak muda pengen dapat kredit terus. Ya. Bagaimana Kak? Iya, sedih. Bagaimana? Bagus tadi. Sudah santai, Bapak masih santai. Santai saja, santai saja. Setiap sampai kemarin saja waktu draft 1 filmnya diedit, kan saya kan gugup ini. Iya. Saya gugup ini. Saking gugupnya, kamu tahu saya pulang kampung cuy. Demi Allah ini saya pulang kampung. Terus saya ditelepon ini pas Yomu ini. Dia bilang, Kaks. Kesha. Anaknya. Dia bilang, Kaks, bagus kah tidak tadi? Saya bilang, kok tidak tahu, saya tidak datang tadi. Terus dia bilang, kalau kau tidak datang, saya tidak datang. Oh, sama-sama gugup kita. Kita tunggu. Dan pas kita lihat trailernya tadi, Ya. seperti saya menyelami 5 tahun, 10 tahun dalam hidup saya bersama Komang. Ini bioskop sangat krusial. Saya biasa pacaran sama Komang di antara kursi-kursi. Benar, ini tempat juga spesial Metropol ya. Dan akhirnya Allah memang sangat baik sama orang-orang yang bersabar. Ada momen dalam hidupnya saya akan duduk sama Komang di sekitar situ, melihat namanya sendiri di layar ini. Itu dia. Terima kasih. Potong. Terima kasih. Yang itu aja baru terakhir. Kesha, kalau Kesha gimana? Tadi di teaser sama Rahim gitu mendalami layer per layer ya, karena musisi iya, stand up comedian iya, pembaca iya, filsuf juga lagi nih sekarang. Nah, gimana Kesha dapat peran ini sebagai Rahim? Silakan. Sebelumnya maaf kalau ini jadi sesi curhat saya di sini. Banyak yang akan saya bicarakan di sini. Sebelumnya terima kasih banyak Kak Rahim sudah percaya sama saya dari awal. Bapak Parwes, terus juga Kanaya. Jujur ini cobaan terberatku dalam hidupku selain dari 2 kali percaya orang tua. Waduh, Gitu kan. Ini yang pertama sebenarnya bukan masalah karakter, logat dulu. Walaupun memang ada darah Sulawesi, ada. tetapi setelah saya banyak ngobrol sama Kakak Raim, saya ngobrol sama Kakak Ari juga, ternyata ada perbedaan yang cukup detail ya. Walaupun kecil tapi berpengaruh sekali dalam logat gitu. Ya ada Yodan, terus ada contoh ada panggilan lah, biasa kalau kita panggil orang kan pakai nama saja, cuman kalau di sana itu kita panggil orang dengan nama laudenya. Jadi misal lainnya diambil. Misal Laraim, kau mau kemana? Lakisha. Kalau Wa Aurora, Wa Naya gitu. Itu yang saya pelajari. Terus juga soal stand up, nah ini berat sekali. Nah, iya, itu gimana Kesha? Jadi karena memang jangan dong, belum siap materi. Karena nggak pernah ada pengalaman sama sekali dalam berkomedi, gitu kan? Yang komedi hidup saya. Jadi akhirnya banyak konsul lah. Terutama kan ini memang orang-orang hebat di industri stand up comedy. Banyak ngobrol sama mereka, tanya-tanya soal bagaimana cara saya mengeluarkan punchline, gimana saya membuat setup gitu, atau menyampaikan premis dan lain-lain. Untungnya mereka juga sangat baik, dibantu banget sama Kakak Raim untuk stand up comedy, untuk logat juga. Terutama ada satu hal yang cukup saya perhatikan itu adalah gerak-geriknya Kakak Raim gitu. Jadi contoh kalau memang omong atau kakak sini ada yang sadar, misal kalau Kakak Raim ngomong nih kadang suka begini dia. Kadang kalau tidak tepuk-tepuk aja nih, kalau tidak tepuk-tepuk begini, atau kadang dia gerak-gerak jenggot sendiri. Iya benar. Terus dia begini. Kasihan tidak ada yang tepuk kan? Mau saya tepukin sih.
Bagus gitu. Dia apa? Mempelajari riset. Riset. Dia tidak menciptakan karakter sendiri ya. Ditambahin. Abang sudah jaga adiknya. Iya. Iya, siap. Bener Kak Kari, benar. Poinnya benar. Selanjutnya Kesha boleh dilanjutkan. Berarti risetnya sampai segitunya observasinya ke Raim ya. Ada satu hari di mana Kakak Rem suruh saya tonton podcast bau-bau. Oke. Dan podcastnya 4 jam. 4 jam orang bau-bau ngobrol. Sebelah saya tonton apa ini? Tapi tidak apa-apa, yang penting pelajar logatnya adalah alhamdulillah saya rasa sudah cukup puas. Tidak usah bohong karena media, tidak apa-apa. Langsung dikonfirmasi di depan media. Raim puas diperankan oleh Kesha. Tidak puas ya, luar biasa ya. Dan ditambah juga selain dari Kakak Raim ada Kakak Ari juga ada Kak Naya. Ini aku bawa satu hal yang masih aku pegang sampai sekarang. Apa Jadi, itu? ini adalah surat cinta dari direkturku sendiri. Bacain dong, boleh dong. Dari direkturku sendiri. Jadi memang saya cukup gugup, ini saya gugup sekarang. Karena banyak yang konfirmasi dan lain-lain, makasih. Jadi pada akhirnya tiba-tiba di hari terakhir Kakak Naya kasih surat ini, ada ke saya juga ke Aurora. Dear Kisha, terima kasih banyak untuk effort dan energinya selama produksi ini. Aku jujur, I truly enjoy working with you. Semoga project ini membawa banyak berkah ilmu untuk kamu ke depannya. Seeing you grow in this project dari yang punya banyak dinding dan sulit menunjukkan sisi vulnerable atau sisi atau kelemahan saya, sampai berani nangis dan share kesakitan kamu, dan itu sungguh momen yang gak terlupakan. Aku benar-benar mengatakan ini dengan yakin. Apa sih artinya atau minute? Itu kan ya. Iya. Saya juga tidak tahu artinya. Aku bangga sekali sama kamu bisa menjadi apa yang kamu mau, dan aku bakal terima kamu, dan aku yakin nenek kamu juga pasti bangga banget kamu bertumbuh jadi orang yang bertanggung jawab dan juga penuh cinta. Wow. Itu. Wow. Apa itu? Oh buat di vlog nanti. Oh siap. Wow. Siap. Gimana rasanya diapresiasi segitu luar biasa oleh sutradara? Senang banget karena ini film drama pertamaku, dan Biasanya film setan, biasanya. jangan orang-orang begitu dong Kakak. Sabar. Siap, salah. Terutama wanita di sebelah saya satu ini. Kenapa begitu spesial Aurora untuk Kesha? Pertama kali saya tahu kalau lo main Aurora Ribeiro, saya terkencing-kencing di celana. Gitu. Karena ya semua orang sudah tahu dia siapa gitu loh, aktor yang luar biasa. Saya menyebutnya aktris ternama internasional. Gitu loh. Aurora Ribeiro, dan saya cuma bisa bilang saya tidak akan bisa memerankan Ode yang teman-teman bisa lihat di trailer, dan juga teman-teman astagfirullahaladzim, kakak om dan tante di sini yang kalian lihat di trailer tanpa bantuan dari Aurora. Yes, Kesha Alvaro, tepuk tangan dong untuk Kesha. Terima kasih Kesha. Sekarang kita ke Aurora Ribeiro yang berperan sebagai Komang. Wow, dipegangin loh, baik banget deh, raim banget ya gitu ya. Oh enggak, tidak kayak gitu. Aurora, kalau Aurora gimana? Dipercaya, ini kepercayaan yang besar lagi nih untuk seorang Aurora berperan di sebuah film layar lebar menjadi Komang yang kita tahu kisahnya, semua masyarakat Indonesia tuh pun hampir tahu cerita ini. Silakan Aurora. Ya, seneng banget bisa ada di film ini, ketemu sama Kisha, kerja bareng sama Kisha, dipercaya jadi Komang sama Kak Raim juga, sama Pak Parwes, sama Kak Naya, dan benar-benar di-guide, dan kita suka selalu bertukar pikiran dan suka ngobrol satu sama lain, saling mengenal satu sama lain, dan kita di proses ini juga tujuan kita tuh semua sama gitu, kayak kita udah ngelihat film ini sebagai bayi kita gitu, kayak kita sesayang itu sama film ini, dan aku sesayang itu sama karakterku juga, dan Kisha juga, semuanya di sini juga, jadi enak banget waktu ngerjainnya, kayak nggak berat gitu, karena I know we're in it together gitu. Yes, kan tadi kalau kita lihat juga, kalau tadi Kesha bilang ada tantangan di logat nih. Nah, kalau Aurora seperti apa? Silakan. Iya, boleh jawab dengan. Iya, silakan jelaskan ke teman-teman media. Dari
kecil udah di Bali ya. Jadi emang sebenarnya udah lumayan familiar sama logat Bali. Jadi aku make dari memoriku aja gitu. Walaupun ada guru logatnya juga ada, Ya. guru dialeknya. Tetap dijagain tapi udah terbiasa Dijagain karena tapi, kecil iya. di Bali ya. Nah, terus gimana build chemistry sama Keisha? Tadi kan Keisha bilang Keisha ngagumin kamu banget nih sebelum tahu akhirnya bareng sama kamu syutingnya. Build chemistry sama Kisha gampang banget sih sebenarnya. Maksud kamu sih juga gampangan. Gak gitu ya. Gampang tersinggung ya. Gampang tersinggung. Bayangkan 1 bulan. Lalu Aurora. Tapi Nanti Komang marah-marah setelah lihat kamu cepika-cepiki. gak usah diceritain ya. Gak usah ya. Ceritain. Jadi ada satu momen di mana di film ini belum ada di trailer. Iya. Belum ada di teaser dong. Belum ada di trailer. Karena aku udah nonton film fullnya. Terus ada satu momen di mana karakter Ode lagi karir di Jakarta lah gitu. Terus ketemu sama satu cewek cantik. Terus cara ngelihatnya Ode ke cewek itu tuh sama kayak cara dia ngeliat aku. Jadi aku kayak waktu nonton kayak, ih kok sama sih, bisa-bisanya gitu. Kayak aku juga sebel jadinya. Terus sampai akhir film tuh aku kayak hold grudges gitu, kayak ih sebel banget kok bisa ya dia ngeliatnya kayak gitu. Terus aku nanya ke Kanaya kayak, karena ini di directnya emang kayak gini ya? Wow, oke, Apa terus dia improv? Apa emang gak bisa ditahan tuh cara ngeliatnya dia? Tolong. jadi kamu yang mau kalian tepuk tangan dong buat Aurora. Berarti kamu segitu kebawanya juga ya setelah menyaksikannya ya. Iya, karena setelah syuting tuh aku kangen banget sama karakter Komang. Sampai sekarang sebenarnya masih kangen banget. Sama karakter Komang ya. Siap. Ada, kalau kamu ada surat dari Kanaya juga atau gimana? Ada, tapi ini karena kita nggak janjian, tau gitu aku bawa ya. Jangan jadi tiba-tiba semuanya dibaca. Semua kru. Ntar di jalan premier semua kru kita tanya ya. Surat. Akhirnya Netflix. Siap Aurora, terima kasih tepuk tangan untuk Aurora Ribeiro, thank you. Kita juga punya Azando di sini. Hai Azando, Javel berperan sebagai Arya. Ini film pertama debut untuk seorang Azando. Iya, betul. Wah, tepuk tangan dong. Ini adalah debut dari seorang Azando di layar lebar. Gimana debut pertama di layar lebar, dapat kepercayaan yang luar biasa dari Star Vision dan juga bermain dengan nama-nama hebat di sini. Silakan. Iya, yang pertama saya mau mengucapkan terima kasih ya sebesar-besarnya kepada Bapak Parwes, kepada Pak Witunisa, kepada Ibu Naya Anindita selaku director karena telah mempercayakan saya untuk terlibat dalam proyek yang besar dan luar biasa ini. Kemudian untuk sedikit cerita ya Kak ya, awal dapat tawaran itu bingung sebenarnya. Ini kok tiba-tiba bisa ada film Komang judulnya gitu. Ngajak untuk join gitu untuk kemudian setelah dipertimbangkan akhirnya terima dulu deh gitu karena kebetulan just information buat teman-teman, Zando berlatar belakang penyanyi religi ya seperti itu. Jadi memang sebenarnya ini masa transisi setelah kemarin keluar teaser itu dapat sedikit lumayan apa ya respon yang luar biasa dari para audiens dari istri-istri ini ya dari teman-teman follower gitu. Jadi kayak ada komentar seperti ini kayak kaget banget Azando pegangan tangan begitu. Ya juga sedikit ada cerita waktu proses reading dengan Kanaya tuh sampai tanya, Zando ini kamu emang gak pernah pegangan tangan sama perempuan gitu? Bukan nggak pernah pegangan tangan Bu Naya, tapi aku cerita kalau aku memang tidak terbiasa dengan hal seperti ini gitu. Tapi aku janjikan kepada Bu Naya aku akan adaptasi dengan cepat begitu. Jadi dibantu dengan Kanaya, dengan Aurora. Kalau tadi Kisah Alvaro punya cerita, aku juga punya cerita. Kalau Ode punya cerita, Arya juga punya cerita. Gimana ceritanya? Jadi kalau sama pressure-nya ketika berada. Saja tidak kan yang gosip-gosip dah. Oke, ketika proses reading
Ode punya pressure yang sama terhadap Aurora, saya juga punya pressure yang sama. Tiba-tiba dilibatkan dalam proyek besar dengan nama-nama aktor yang sangat luar biasa begitu. Seperti teman-teman tahu, Aurora sebelumnya kan main di film action The Shadow Strays, dan aku juga nonton kebetulan. Jadi bawaannya ketika reading itu kayak mau ditinju aja karena ya. Iya, saya bawaannya takut karena aura tomboynya tuh masih kuat banget. Iya kan? Iya, jadi ya itu sedikit cerita aja. Terlebih dari itu saya sangat senang ini film debut layar lebar pertama saya, mudah-mudahan memuaskan dan dapat diterima dengan baik oleh penikmat film Indonesia. Terima kasih Azando dan Velma, terima kasih ya. Selanjutnya kita ke Bang Ari Keriting di sini di sebelah Azando. Bang Ari. Adik-adik ini terlalu baik nih adik-adik. Gimana Bang Ari? Pertama pengen dapat konfirmasi dari Bang Ari dulu, gimana lihat adiknya Ray Laude ini berproses sampai dengan sejauh ini di industri, dari mulai stand up, musik, dan juga sampai dijadikan layar lebar karyanya Bang Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau untuk menjawab pertanyaan itu sih, buat saya sih sederhana ya. Kami itu hidup di kultur stand up. Nah, kultur stand up itu biasanya kita kalau lihat kita punya teman tidak lucu di panggung, nyeri hati kita. Ya. Ngilu lihat teman yang ngebom itu, kayak aduh kenapa sih, apa yang materinya gitu ya. Dan kalau kita lihat temannya kita itu pecah meriah, wah, dapat aplaus, ketawa, kita itu happy banget. Jadi kita itu hidup di komunitas yang seperti itu, sehingga melihat segala macam keberhasilannya Raim sampai hari ini tuh kita punya hati juga ikut berbunga-bunga. Yes. Jadi respect sekali Raim bisa membawa kita sejauh ini. Dan saya mau cerita juga sedikit. Nah, ada juga. Ada juga. Iya, berperan sebagai, kan di sini berperan sebagai boy. Iya, saya berperan sebagai boy. Iya. Mudah-mudahan boy tidak tersinggung. Karena Gak hadir boy hari ini. tidak segoblok saya ya. Boy gak hadir hari ini lagi. Iya, saya rasa boy akan merasa kayak kalau dia tadi riset saya jujur aja, saya riset bagaimana caranya supaya boy tidak tersinggung. Karena kayaknya boy akan tersinggung, akan kakaknya dia akan merasa kayak tidak itu adalah karakter film. Saya tidak sebodoh itu. Tapi menyenangkan sekali ya bisa bermain sebagai seorang boy. Dan dalam kesempatan ini saya mau berterima kasih kepada Pak Parwes, Star Vision, Pak Mito, dan juga Raim Laude, juga Naya Anindita, Robert, dan semua teman-teman penulis juga yang sudah memberikan sesuatu yang luar biasa. Saya itu beberapa kali mengajukan cerita ke rumah produksi untuk membawa sebuah produksi film ke kampungnya saya, karena kebetulan ini syuting benar-benar di kampungnya saya. Buton itu ada banyak pulau ya, ada Pulau Buton, ada Pulau Wakatobi, ada banyak pulau-pulau, dan ini syuting benar-benar di pulaunya saya, Bapak. Saya tuh berkali-kali berterima kasih sama Raim yang kukerjakan ini tidak sederhana. Saya punya karir sejak lama, masuk ke penulisan, kemudian belajar directing dan sebagainya. Untuk menembuskan sebuah ide cerita itu tidak gampang. Saya tahu gitu, itu tidak gampang gitu. Sehingga kisahnya Komang ini bisa membawa sebuah produksi sebesar itu, Pak. Star Vision bawa ke sana itu, kita punya teman-teman di sana kagum sekali lihat kita punya produksi film gitu, kayak seserius itu ya, lampunya sebanyak itu ya, sehingga Robert bisa capture dengan seindah itu ya. Dan itu bukan hanya sekedar berkah untuk kami, tetapi juga kalau Rai bilang mudah-mudahan filmnya jadi sebuah pembelajaran. Enggak Pak, filmnya belum tayang kita sudah belajar banyak kami yang di Indonesia Timur itu. Jadi untuk saya sih hadirnya Komang itu tidak sederhana ya. Yes. Itu bukan hal yang gampang, dan dari segala macam yang saya apresiasi dari Raim, kemampuannya untuk membawa sebuah produksi film yang serius ke Indonesia Timur, mengcapture sesuatu yang biasanya kan kita kalau ke Timur tuh cari yang susah-susah ya, cari yang sedih-sedih ya. Nah Raim itu berhasil membawa sebuah produksi ke sana, meyakinkan Pak Parwes juga untuk melihat sisi lain, bahwa di Indonesia Timur itu tidak hanya ada kesulitan, tetapi juga ada kisah cinta yang sangat luar biasa. Yes, terima kasih Bang Ari Kritik, luar biasa, thank you banget. Kita ke Askia Mahira di sini. Askia berperan sebagai Komang kecil. Nah, ini gimana? Askia boleh diceritain prosesnya gimana ke kakak-kakak yang ada di sini, Askia? Belum. Seru gak syutingnya sama Kanaya waktu itu, kan di direct sama Kanaya gimana? Seru gak main di pantai? Tadi kita lihat di teaser dan di trailer tuh. Panas ya? Seru. Iya.
Panas gak kata Kanaya? Panas sih. Panas ya? Kanaya gimana ke daerahnya, ke kamu gimana? Baik banget. Baik banget ya. Baik banget ya. Terus kamu di sini gimana? Boleh diceritakan lagi ke kakak-kakak di sini? Berapa lama tuh prosesnya di pantai tadi? Berapa ya? Hmm. Kalau nggak salah sehari. Seharian ya, seharian. Tapi ketagihan ya syuting bareng sama Kanaya dan juga teman-teman yang lain. Mau lagi ya? Boleh. Askia, terima kasih Askia. Tepuk tangan untuk Askia Maira. Kita juga punya Neneng Risma di sini. Neneng boleh ceritakan perannya di sini sebagai siapa yang boleh diceritakan, dan Neneng punya cerita kan nih kayak lain. Silakan Neneng. Astagfirullah, enggak kan diundang ke sini buat enggak ada. Karena yang mau stand up katanya bisa. Oh iya. Pressure. Halo semuanya, saya Neneng Swaldari, di sini berperan sebagai Ola, pacarnya Bang Raim. Saya sebenarnya tuh di sini tuh kan Bang Raim berperan sebagai Husni juga. Dan Neneng tuh ternyata ada karakter aslinya, Bang. Iya, dan kayak harus sebucin itu sama Bang Raim yang sudah punya istri. Nah, gimana tuh berarti Gitu, iya. tantangannya? Neneng tanya pertama kali reading, abang lagi berantem gak sama istri gitu. Takutnya, karena dia tegang banget pas pertama reading. Neneng kan takut mengganggu ya bang, gitu. Jadi kayak sebenarnya sih seneng banget ya waktu pertama kali ditawarin. Terus apalagi kan sama Kanaya, karena Neneng kan utang nyawa sama dia. Jadi nggak bisa nolak tuh. Apalagi pas tahu Komang ini mau dijadiin film, jauh sebelum Neneng ditawarin join ke film ini, Neneng tuh ikut seneng karena kayak akhirnya ada satu anak stand up yang kisahnya dijadiin film gitu. Neneng bangga lah sebagai anak stand up gitu. Terus perannya juga sebagai sahabatnya Aurora Ribeiro, Komang sendiri gitu. Neneng ngerasa kalau misalnya teman-teman bisa merayakan cinta pas nonton film ini, Neneng mendapatkan cinta dari Aurora yang Neneng juga nggak nyangka kalau kita bisa temenan setelah film. Yes, Ya, itu yang salah satu Neneng syukuri, apalagi syuting di Bau-Bau itu banyak enggak, buat Neneng nggak panas karena Neneng pakai kerudung alhamdulillah. Masya Allah, bener. Buat Neneng nggak panas, tapi syuting di Bau-Bau kayak ngasih banyak pengalaman baru aja di sana gitu. Selain kita syuting, kita juga banyak mainnya di pantai gitu-gitu, dan setelah lebaran mungkin Neneng akan nonton film Komang ini di Bau-Bau. Oh, mantap. Dan Neneng sama Ola di sini kalau ditanya persamaannya kan Ola di sini bucin banget gitu. Sama Neneng tuh sama gak sih bucinnya? Lumayan mirip bang. Kalau misalnya di sini kan Ola katanya sampai pura-pura kesurupan untuk mendapatkan cintanya Husni kan. Iya. Gitu. Kalau Neneng di sini pura-pura nggak punya pacar. Enggak sih. Tapi setelah nonton kemarin sama Aurora, terus kayak nonton previewnya, Neng jadi pengen punya pacar setelah nonton film ini. Oh, sekalian promosi ya. Tolong ya, yang itu yang dipotong. Neneng Risma, tepuk tangan buat Neneng, terima kasih.